Halo semuanya, kali ini kita akan membuat tote bag. Pertama, kita siapkan 2 lembar kain inner yang sudah dipasang dengan kantong saku atau kantong zipper sesuai selera. Bisa juga diberi pelapis sesuai kebutuhan. Letakkan 2 kain inner dengan sisi bagus saling berhadapan. Tandai sekitar 8-10 cm di bagian bawah kain inner. Lalu kita akan jahit keliling sesuai kampu. Nanti bagian yang tadi ditandai jangan dijahit ya. Ini akan digunakan sebagai lubang pembalik. Jahit keliling ini dapat diulang 2 kali apabila perlu. Jangan lupa matikan jahitan di bagian awal dan akhir. Setelah selesai, kita akan membuat bagian sudut. Kita ukur terlebih dahulu sesuai dengan lebar sudut yang kita inginkan. Mengukur sudut ini dihitung dari garis kampuh ya. Lalu kemudian kita gunting seperti contoh pada video di kedua sudut yang tadi sudah kita tandai. Sudut ini untuk membentuk lebar bagian bawah tas. Sekarang kita akan mempertemukan sisi bagian bawah dan samping dari tas seperti contoh pada video. Jangan lupa sejajarkan garis agar lebih rapi. Lalu kita jahit sesuai kampuh. Boleh diulang 2 kali apabila perlu ya. Jangan lupa untuk memastikan kembali bagian garis agar tetap sejajar. Apabila garis sejajar, maka hasilnya akan rapi. Sekarang kita ulangi pada bagian sudut yang satunya. Kita lakukan langkah-langkah persis seperti yang tadi sudah kita lakukan di sudut yang satunya. Jahitan kain bagian inner sudah selesai. Apabila kita balik, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Sekarang kita sisihkan dahulu bagian inner ini dan kita akan menjahit bagian outer dari tas jinjing ini. Kita siapkan 2 lembar kain outer yang sudah diberi pelapis dan 2 lembar dakron apabila diinginkan untuk membuat tas ini menjadi lebih kokoh. Kita akan jahit keliling. Letakkan kain outer ini dengan sisi bagus saling berhadapan. Kali ini kita akan jahit keliling full tanpa diberi lubang pembalik. Gunakan kampuh yang konsisten ya. Nanti kita akan menempelkan dakron satu persatu. Sebenarnya dakron juga bisa langsung ditempel pada kain outer pada tahap ini. Setelah jahit keliling, maka kita bisa tempelkan dakron. Gunakan lem secukupnya hanya untuk membantu agar tidak bergeser. Setelah dakron tertempel, kita dapat jahit ulang di sisi yang sudah kita jahit sehingga kampuhnya tidak bergeser. Setelah kita jahit keliling, nanti kita akan potong kelebihan dakron yang di luar kampuh sehingga hasilnya akan lebih rapi dan tidak menebal di bagian pinggir. Kemudian kita ulangi langkah yang sama untuk sisi satunya lagi. Kita tempelkan dakron dan kita jahit keliling mengikuti jahitan yang sebelumnya. Cara ini merupakan salah satu opsi saja ya. Dakron juga bisa ditempelkan menggunakan perekat 2 sisi dan dipotong sesuai dengan kampuh langsung. Nah, sekarang kita bisa trim atau kita potong kelebihan dakron di kedua sisinya. Setelah rapi, kita akan membuat sudut persis dengan langkah yang sudah kita lakukan pada kain inner. Kita gunakan ukuran yang sama juga pada kain inner tadi. Kemudian kita potong. Dengan cara dipotong ini, maka kita bisa dapat melihat garis tengah pada sisi kain bagian bawah dan pada sisi kain bagian samping, sehingga hasilnya akan lebih rapi dan tentu saja lebih presisi. Seperti ini kita bisa menyamakan garisnya. Gunakan jarum pentul atau penjepit agar tidak bergeser sebelum kita jahit. Lalu kita jahit. Ini dapat diulang 2 kali juga untuk memastikan jahitannya cukup kuat. Seperti ini hasilnya apabila presisi, sehingga nampak lebih profesional. Kita ulangi langkah yang sama di sudut yang satunya. Pada saat menjahit, gunakan kampuh yang sama dengan sudut yang satunya tadi agar lebar pada bagian bawah tas tetap sama atau tidak menjadi lebar sebelah. Bagian outer tas sudah jadi.
Sebelum kita satukan dengan inner, kita cek terlebih dahulu aksesoris apa saja yang perlu dipasang pada bagian outer ini. Misal menggunakan magnet atau kancing atau aksesoris lainnya. Nah, kali ini kita hanya akan memasang tali webbing sebelum kita menyatukan outer dengan innernya. Kita siapkan webbing yang akan kita pasang. Kita beri tanda dulu, yaitu sekitar 6 cm atau 8 cm dari sisi kanan dan kiri, tergantung dengan besaran tasnya ya. Kemudian juga kita ukur bagian webbingnya, kita lebihkan agar tidak terlalu mepet pada pinggirnya untuk ditempelkan pada kain outer ini. Kemudian kita pasang webbing tadi sesuai dengan ukuran yang sudah kita tandai. Gunakan penjepit atau jarum pentul agar webbing tidak bergeser. Nanti kita akan jahit sedikit agar tidak bergeser pada saat kita tempelkan dengan innernya juga. Nah, kita bisa jahit bagian webbingnya saja hanya agar tidak bergeser dan sesuai dengan ukuran yang tadi sudah kita tandai. Kita bisa cek terlebih dahulu ya, apakah sudah sesuai atau belum, dan sudah nyaman atau belum panjang tali tasnya. Lalu kita ukur bagian sisi satunya persis dengan bagian bawahnya. Kita ukur juga panjang webbing yang akan kita jahit agar antara webbing depan dan belakang tidak saling berbeda panjangnya. Kemudian kita jepit atau gunakan jarum pentul. Lalu seperti yang sebelumnya kita jahit sebagai bantuan agar tidak bergeser. Pada saat menjahit ini gunakan kampuh yang tidak terlalu lebar ya. Pastikan agar webbing yang dijahit itu sudah sama panjangnya antara depan dan belakang ya. Balik lagi kain outernya menjadi bagian bagus di sisi dalam. Lalu nanti kita ambil kain innernya dengan sisi bagus bagian luar atau seperti pada video ya. Lalu kita masukkan kain inner tersebut ke dalam kain outer sehingga sisi bagusnya menjadi saling berhadapan. Kita samakan bagian garis pinggir jahitan agar presisi dan nampak lebih rapi. Kita jepit seluruh bagian yang akan kita jahit untuk memastikan tidak ada yang panjang sebelah antara inner dan outer. Kemudian kita jahit keliling. Apabila dakronnya itu melebihi garis kampuh, lebih baik dipotong sedikit dulu agar kita bisa melihat panduan garis kain yang akan kita jadi patokan sebagai garis kampuh jahitan. Pada bagian webbing, luruskan webbing apabila perlu ya. Ulangi jahitan 2 kali apabila dirasa ada bagian-bagian yang masih miring atau belum lurus. Gunakan fitur free arm pada mesin jahitmu apabila ada, karena akan lebih mempermudah proses penjahitan bagian ini seperti pada video. Kalau sudah, kita akan balik melalui lubang pembalik di bagian inner. Apabila terlalu sempit lubangnya akan susah membalik. Kita balik seperti pada video, nanti apabila kusut kita bisa setrika. Kemudian kita rapikan karena kita akan top stitch atau kita akan jahit tindas bagian atasnya. Bagian ini bisa disetrika terlebih dahulu ya sebelum kita jahit. Karena top stitch ini membutuhkan kerapian, maka sebaiknya gunakan benang dengan warna yang sama serta lakukan dengan pelan-pelan agar jarak kampuh dengan pinggir kain tetap konsisten. Jahit tindas ini dapat dilakukan 2 garis sesuai dengan desain yang diinginkan. Setelah rapi, maka sekarang kita perlu untuk menutup lubang pembalik pada bagian inner kain. Apabila ingin lebih rapi, bisa gunakan blind stitch atau jahitan tersembunyi. Namun kali ini kita hanya menggunakan jahit tindas agar lebih praktis sehingga tidak perlu menggunakan jahitan tangan. Rapikan kembali bagian-bagian di dalam tas jinjing ini dan juga setrika agar lebih rapi. Selesai deh.
Selamat mencoba.